baik. Air beriak dan letak dalam, air tenang menghanyutkan. Apa kira-kira? Izinkanlah saya menyampaikan salam buat puan dan tuan semuanya. Tebalnya kabut di malam hari, kabutnya sampai ke Kota Tapanuli. Izinkan saya menyampaikan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu makna daripada kita memakai baju ya. Baik, yang sama-sama kita muliakan Bapak Koordinator Wilayah Pendidikan untuk Kecamatan Kota Tapanuli, yang alhamdulillah bisa hadir bersama kita. Begitu beliau memberikan semangatnya tatkala bicara masalah pendidikan, beliau bisa hadir di tengah-tengah kita. Untuk itu kita doakan semoga beliau senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan yang juga hormati Ibu Kepala UPT SMP Negeri 2 Kota Tapanuli yang telah menginisiasi terbentuknya kegiatan kita dalam rangka menapaki setapak demi setapak jalan yang harus kita tempuh untuk menuju kebaikan-kebaikan yang akan kita lakukan di sekolah kita ini. Dan yang kami hormati rekan-rekan tetamu yang diulang, yang mudik lakolak, terutama Ibu Bapak Majelis Guru dari UPT SMP Negeri 3 Kota Tapanuli, dan dulunya kakak beradik kita semua ya, satu payung kita. Nah, alhamdulillah kepada Allah kita sampaikan segala puji kita atas apa yang diberikannya dan diizinkannya untuk kita nikmati pada hari ini. Semoga itu semua bisa kita pulangkan kembali dalam itu kebaikan-kebaikan yang akan bisa dicatat sebagai upaya kita untuk menuju kebaikan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Kawir, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, cici dan perempuan yang kami muliakan, sesuai dengan pesan sponsor yang telah saya dapatkan, bahwasanya hari ini kita cerita literasi dan nummer. Halo. Oke. Silakan ya. Saya tidak akan tanya kenapa kamu terlambat, kita akan tanya. Yang penting kehadiran aja dan syukur saja ya. Baik. Kegiatan kita ini sangat luar biasa sih sebenarnya. Sudah mulai masuk kita kepada ruh pendidikan itu. 2-3 tahun belakangan kita sibuk dengan kurikulum merdeka. Nah, sekarang kita sampai kepada jantungnya. Ya, jantung kurikulum merdeka itu gitu. Nah, apa gerangan dulu tatkala kita bangkit? Apa yang menjadi soalan harus kita kembali ke kurikulum lama kita yang lahirnya 1922 nih Pak Odel. Ya, jadi kurikulum merdeka adalah kurikulum yang lahir 1922, bukan kurikulum baru ya. Dari mana kita tahu? Dari filosofi kurikulum merdeka itu sendiri yang diambil dari yang dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara, gitu ya. Nah, oleh teman-teman sekalian, apa hal yang perlu kita temukan pagi ini? Ya, sebab ini di depan saya ada 2 orang ustadz ini ya. Kita ambil pelajaran pertama dulu sebelum kita pindah nih dari K13 ke kurikulum merdeka, itu namanya hijrah ya. Nah, di sini ada 2 hal ya. Pertama, ada orang dipindahkan. Yang kedua, ada orang yang mau pindah. Kita yang mana ini? Yang dipindahkan atau orang yang mau pindah? Nah, kalau kita merasa kita dipindahkan, kita tidak akan melakukan perubahan, hanya merubah alamat saja. Budaya kita tak ubah. Itu dia. Rasulullah hijrah dulu itu dipindahkan atau dia harus merasa harus pindah? Nah, itu dia. Jadi orang baru akan berubah apabila dia sendiri yang ingin pindah. Kenapa? Karena mendapatkan sebuah masalah, mendapatkan sebuah tekanan. Selagi aman kemarin di kota Mekah, pindah dari Rasulullah? Tidak.
itu rata-rata guru itu dipindahkan, maka budayanya nggak berubah. Nggak mau tahu dengan apa sih maunya K13 itu. Yang penting berubah orang. Nah, hari ini ya nggak bisa. Kita harus punya masalah dulu, harus punya problem, baru bisa pindah. Kalau Bapak Ibu selama ini 2-3 tahun ini enteng-enteng aja, bebas saja, pikiran santai, nggak ada perubahan, oh nggak ada makna, tidak ada makna. Itu Ibu akan mendapatkan tekanan aja. Ibu sibuk dengan modul aja. Sekali lagi saya ingin sampaikan, mari kita berazam bahwasanya kita pindah ini bukan dipindahkan, tapi betul-betul saat ini kita mesti pindah. Kenapa Pak Jo? Ini kasusnya. Kita lihat ini. Saya beri waktu 3 menit. Ayo sama-sama kita baca nih. Jelas? Kalau selagi Bapak Ibu enteng aman saja, oh, Bapak Ibu nggak usah pindah sih sebenarnya. Itu ya. Apa yang bisa kita baca dari tabel itu? Itu poin pertama dulu. Apakah kita hari ini sudah merasa nyaman dengan hasil pendidikan kita? Tidak usah kita lihat tabel itu dulu. Ini tabel ini siapa yang mengeluarkan ini? Produk siapa? PISA. Program for International Student Assessment dari OECD. Nah, ternyata Indonesia semakin hari semakin, tapi guru Indonesia tidak merasa hal itu enteng aja. Yang penting asal ada jam. Kalau senormal itu baru pikiran kita hari ini, berarti kita tidak usah pindah. Nah, sekarang sudah di depan mata kita nih. Ternyata Pak Paul, ya, setelah sekian tahun kurikulum Merdeka masuk tahun ketiga, ternyata hasil asesmen yang dilakukan oleh PISA di akhir 2023 dan ini di launching bulan April 2024 ternyata menurut pertanyaan kita, ini soalnya dari mana nih? Dari mana dia ambil ini? Angka ini dari mana dia? Ini hasil ANBK. Nah persoalannya apa yang diambil oleh PISA ini? Jadi merumuskan soal itu teman-teman itu dua lembaga besar, Puskursian dengan PISA itu sendiri. Gitu. Ada nggak kemarin mata pelajaran matematik di saat ANBK? Ada nggak mata pelajaran sains? Mata pelajaran nggak muncul, tapi soalan di dalam ANBK itu ada. Nah, kita hanya tahu hari ini di lapor pendidikan kita hanya tahu literasi, numerasi. Itu dia persoalan. Dalam soal literasi, numerasi ANBK itu ini sudah dibagi 3 oleh PISA itu. Ternyata matematik poin kita hari ini 359, kemudian membaca ya, maaf, matematik 366, kemudian sains 383. Kondisinya merah. Nah, maka kalau Bapak Ibu baca TikTok, anak SMP hari ini secara umum itu gagal di dalam literasi. Nah, sebenarnya tadi saya perlu mencoba pertanyaan, tapi nggak usah lah, sama-sama kita baca aja lah tabel ini. Apa kesadaran kita yang muncul hari ini? Bapak Ibu sekalian, ini kasus ini ya. Oke, kita coba buka slide yang berikutnya. Oke. Apa harapan kita? Apa mimpi kita? Kalau sampai hari ini kita tidak punya mimpi, hanya sekedar memenuhi jam. Alhamdulillah saya hari ini dapat 3K.
Ya sudah, alhamdulillah. Kita aman dan kita pikirkan kita punya sesuatu hal ya, harapan besar gitu. Apa harapan besar kita nih dalam gambar itu? Mencerdaskan anak bangsa. Seperti apa standarnya Ibu? Seandainya anak itu berdiri di sini, apa yang kita harapkan pada dia? Oh, apa yang dibutuhkan mereka untuk bisa melakukan perubahan? Kita normalkan dulu deh, normalkan dulu. Apa harapan kita pada otak anak ini? Bisa berkembang. Apa yang harus ada pada otak itu? Kemampuan apa yang harus ada? Kan? Ingat kemarin di materi kurikulum merdeka itu yang perlu kita garis bawahi itu adalah tanda-tanda kehebatan anak untuk kedepannya gitu. Kalau sebelumnya hanya 6 saja yang dirumuskan oleh Bloom di kurikulum merdeka agar anak itu bisa student of change, bisa cerdas, kata ibu itu jawaban umum saja, orang tak ke sekolah pun bisa jawab gitu. Untuk apa anak itu disekolahkan? Tapi kita selaku guru, masa gitu sih jawabannya umpama ya nak? Apa sih harapan kita nih? Bisa apa mereka? Ini yang melekat tugas guru tuh di sini dia. Anak hebat itu bisa mengingat, bisa memahami, bisa menerapkan, bisa mengevaluasi, bisa mengkreasi. Oke, lanjutnya, yang paling hebat itu apa? Nah, ini kan gagal kemarin di AMBK kita itu, ya. Kita masih di sini. Ini pun sampai nomor berapa itu? Ini dari 5 ini. AMBK yang kita dampingi kemarin itu anak kira-kira sampai level mana, Pak? Kan di situ gitu masalahnya. Nah, kalau hanya sampai di nomor 2 saja nyaman kita, berarti utang kita gimana, Pak? Masih banyak. Nah, utang kita Masya Allah. Sedangkan yang disampaikan oleh Pak Orwil tadi, nah kenapa anak-anak kita banyak gagal? Kemarin ini tanggal 8 besok itu kan tes sekolah kedinasan ya. Coba bayangkan itu. Sebelumnya Apol anak kita gagal di rankingan, yang diterimanya dengan 5 orang, anak kita rankingannya J7. Oke, kemarin kita lagi kedinasan. Itu soalnya Masya Allah. Soalnya apa kira-kira itu? Itu literasi semua. Ya, ada enggak yang lulus itu? PTN? 847 orang yang ikut kemarin Pak Proyek, kan yang di ranking 45 orang. Masya Allah. Sekarang sedang bersaing nih. Besok tanggal 8 kita akan ikut tes itu. Soalnya apa? Bukan hanya pada level 1, level 2, tapi level 3, 4 untuk di slide ini. Yang kemudian ini, kita jadi anak yang akan kita bangun hari ini, yang kata ibu cerdas, apalagi tadi? Jawabannya ini, anak ke depan itu dia punya kemampuan itu harapan kita, anak-anak yang hebat ke depan itu adalah mereka punya interpretasi. Apa itu interpretasi itu? Kita sendiri aja masih harus baca konsep dulu baru bisa paham ya. Gimana cara anak itu bisa punya interpretasi? Pada orang hebat ke depan tuh ya seperti itu gitu. Apa itu interpretasi? Oke, ayah, apa sih bedanya ya? Pakaian guru Indonesia dan pakaian guru Jepang itu bedanya adalah rupanya pakaian guru orang Jepang itu yang cepat koyak bagian lututnya, sedangkan pakaian guru Indonesia cepat koyak bagian pinggulnya. Itu disebut dengan apa di situ? Disebut dengan apa di situ? Coba di situ ada kata-kata di situ. Anekdot.
Indonesia yang cepat koyak adalah bagian pinggulnya, pakaian orang Jepang yang cepat koyak adalah bagian lututnya. Itu dari hasil mana itu? Hasil amatan. Yang kedua dia bisa menebak. Oh, patutlah. Kenapa pakaian itu orang Jepang itu yang cepat koyak bagian lututnya? Kenapa? Cara duduknya. Didatangi atau mendatangi? Kalau banyak duduk. Kalau pakaian Indonesia yang cepat koyak bagian pinggulnya, itu didatangi atau mendatangi? Nah, guru Indonesia itu didatangi, bukan mendatangi gitu. Nah, coba anekdot lain apa lagi untuk guru Indonesia dan guru Jepang itu? Kira-kira ada nggak yang lain anekdotnya? BB bisa nggak? BB bisa nggak jadikan anekdotnya? Bisa ya? Kalau orang Jepang itu mana BB-nya? Kan begitu. Jadi itu namanya kita sudah memiliki kemampuan interpretasi. Anak itu ke depan itu dia. Berarti kan bukan hanya meromo aja gitu, tapi hasil yang dia lihat itu dia bisa bawakan ke alam lain gitu. Oke? Kemudian perspektif. Apa itu perspektif itu? Nah, iya. Kita tinggalkan ini dulu. Ini apa yang bisa kita ambil dari 3 gambar itu? Gambar pertama, yang pertama, gambarnya yang di sebelah kiri Anda. Cerita tentang apa itu? Itu kira-kira gambar tahun berapa itu? Tahun 45. Sebelum merdeka? Oh, jauh sebelum merdeka itu. Belanda. Iya. Apa kita pikirkan? Ini tua nih. Ada interpretasi dan ada perspektif. Nah, sekarang saya tanya dulu. Interpretasi dulu. Bacanya, baca gambar aja. Gambarnya apa bacanya? Apa bacanya gitu? Kan tahu juga kita sampaikan sebelum merdeka di zaman Belanda. Coba bayangkan, jangankan anak lagi. Jangankan siswa kita lagi ya. Coba bayangkan. Apa kita lagi ya? Ini siapa nih? Pribumi ya. Yang ini? Belanda. Oke. Kita hubungkan dengan gambar kedua. Yang ketiga, Masya Allah. Apa yang tertinggi? Nah, belum empati lagi ya. Apa empati kita di sini? Kasihan sekali kita ya. Zaman dulu itu kok seperti ini diperlakukan pribumi gitu. Nah, apa ide kita? Ini kan kita nih. Apa yang harus muncul pada pikiran kita ya?
Nah, jadi teman-teman sekalian, kita jangan ini malu kita nih kalau ada anak siswa kelas 7, 8, 9 dalam bawah kita ini, masya Allah. Coba rangkaikan cerita 1, 2, dan 3 itu. Apa isinya? Ini adalah student of change yang Anda bilang tadi. Siswa itu menjadi PU-PA ya. Nah, kapan? Apabila dia mengamati sebuah fenomena, dan ini bukan hanya dilihat dengan mata zahir saja, tapi lihat mata batinnya. Nah, kalau seseorang sudah bisa melihat dengan mata batinnya, berarti orang itu sudah memiliki interpretasi. Kemudian dia punya perspektif. Oh, tidak bisa didompet lamu bodoh, tidak bisa bodoh. Nah, ya, selamanya kita akan, walaupun ada di saat itu pendidikan, tapi pertama orang yang mendapat pendidikan itu hanya sangat terbatas sekali ya. Wah, oke. Yang kedua, materi yang dikasih adalah materi tentang ya terbatas sekali gitu. Oke, muncullah ide yang kedua. Nah, di sini dia. Oh, nggak bisa. Ini kita harus bebas ini. Maka ini sidang apa nih? Nah, ayo sidang apa lo? Apa yang terjadi sebelum pembacaan teks proklamasi? Oke, tinggalkan aja sejarah. Kita bukan hafal ya, itu namanya hafal ya. Ya saya minta itu udah hal yang tadi itu ya. Oke. Kita kembali ke sini dulu sebelum kita lebih lanjut itu. Jadi harapan kita yang mesti muncul pada diri anak itu, kita harus menambah hari ini, teman-teman. Yakinlah bahwasanya kalau kita hanya berkutik seperti lagu lama juga, kita hanya bisa mengantar anak pada tahap 1 dan 2 ini. Oke? Kalau kan generasi kita hari ini kita antar mereka sampai kepada understandingnya saja, nah, masya Allah, inilah adanya. Nah, besok kita berharap mereka punya interpretasi, ya, bisa punya perspektif. Mereka sanggup mengatakan bahwasanya menurut pendapat saya, menurut sudut pandangan saya, menurut pendapat, pokoknya anak sudah punya bisa. Nah, kemudian lagi empati, kemudian pengenalan diri. Oke, kita cepat aja dulu. Nah, anak hari ini yang paling kurang di mereka itu adalah soalnya kemarin di metakognisi. Saya masih ingat waktu saya lihat anak ANBK itu, di situ soalnya adalah tatkala Anda ingin berangkat menuju sebuah pulau, data yang ada yang bisa Anda baca adalah pertama, jika hari Senin Anda menyeberang, itu muatan kapal melebihi kapasitas. Kalau hari Selasa muatan kapal pas. Hari Rabu muatan kapal sudah lumayan sesuai dengan kapasitas. Apa yang Anda lakukan seandainya Anda nyebrang hari Ahad? Soalnya sampai Senin, Selasa, Rabu. Yang ditanya hari Ahad. Ada kemarin soal itu. Itu ditanya apa? Pengambilan keputusan. Nah, jadi saya ulang lagi teman-teman.
Jadi anak hari ini Bapak Ibu di HP saya malam kemarin saya udah download itu, ternyata yang saya sampaikan tadi anak SMP levelnya itu kelas 7 hari ini banyak mereka baru pada tahap mengeja. Ya, tahap mengeja. Hanya menggabungkan huruf 1, huruf 2, Pak. Tapi belum bisa mengambil. Nah, itu dia. Mengulang kembali apa yang mereka baca saja sulit itu. Oke, ini tantangan di depan mata kita nih teman-teman. Ya, tantangan di depan mata nih. Jangankan kita masuk ke level kedua, di mana itu sudah diharapkan anak itu sudah bisa menerjemahkan. Artinya tadi memiliki interpretasi atas apa yang mereka baca itu. Oke? Belum lagi. Kita masih di kutip nomor 1 ini. Kemudian video kedua. Nah, kenapa diluluskan? Itu video kedua itu. Sambungan video pertama itu oleh guru-guru SD. Nah, tapi hari ini kita tidak bicara siapapun mereka. Hari ini adalah mereka ada bersama kita. Oke? Nah, jawabannya adalah gimana jawabannya? Nah, jawabannya adalah inklusivitas. Kalau literasi, numerasi, ini harapan kita agar anak itu bisa. Nah, untuk bisanya jawabannya yang ketiga. Kita harus punya pemahaman pelayanan inklusif. Itu dia, ya. Ini nggak perlu lama-lama kita di sini. Pertanyaan kita adalah bagaimana Pak Jun agar anak itu hari ini bisa terkembangkan kemampuan literasi. Itu tergantung di kita Bapak Ibu. Di tangan kita adanya hal itu. Ya. Nah, saya berharap kepada rekan-rekan sekalian agar bisa menjadi volunteer di saat ini. Ada yang kita bukan mengorbankan, tapi kita menjadikan itu dasar kita nanti untuk berpijak dalam memberikan pelayanan inklusivitas ini. Oke? Nah, baik. Yang tadi ke depan itu yang ada di depan mata mereka itu hanya ujian dan fenomena. Ya, yang seperti kita sampaikan tadi. Oke? Nah, sekarang ini dia. Ini fenomena alam hari ini. Banjir, tanah longsor, badai, gunung meletus, kemudian polusi dan segala macam, ya. Itu sudah ada di depan mata anak-anak kita. Oke? Nah, ini apa nih masalahnya? Pencemaran, sampah, kotor, ya. Ini udah di depan mata kita ya. Kita berharap kepada mereka, anak-anak kita itu ini dia. Sampai situ dulu deh. Apa yang muncul itu? Yang mesti ada dalam pikiran anak kita apa tuh? Idenya yang muncul apa? Terhadap 3 masalah ini. Apa yang muncul? Pertama empati. Gue empati itu apa tuh? Ini dia. Dia punya mimpi sungai yang kotor ini sampai situ. Seberapa banyak anak kita? Tapi jangankan anak ya. Kita saja hari ini coba. Ada nggak guru punya mimpi? Hari ini diserahkan WC baru. Kira-kira semakin bagus WC itu semakin rusak itu. Semakin nggak bisa dipakai.
itu artinya kita tidak punya pandangan itu. Kedua, ini apa nih? Melihat sampah itu anak tuh punya mimpi, bukan sebaliknya. Ini bukan sebalik, melihat sungai kotor, anak kita punya pikiran, ya menambah kotornya gitu. Oke? Kemudian ini gitu. Melihat laut yang kotor, danau PLTA yang kotor. Mereka punya ide bagaimana laut itu bisa. Ini buah daripada literasi dan ini buahnya nih. Jadi teman-teman sekalian, ini tantangan kita nih. Tapi sebelum itu kembali ke kita dulu hari ini Bapak Ibu sekalian. Kita sendiri udah sejauh mana nih? Termasuk saya pribadi, Masya Allah, apakah sudah berbuah nih literasi dan numerasi pada diri saya gitu. Ya, nanti tingkat upaya. Ya, setelah mimpi, kemudian ada actionnya. Kita pandang anak kita hari ini, teman-teman sekalian. Apakah mereka sudah bisa kita antar sampai ke sana? Ini tantangan kita. Yang ada di sekolah yang mana nih? Yang tengah. Masalah sampah. Sudahkah anak kita itu punya ide tentang itu? Kemudian setelah punya ide, ada tidak upaya mereka? Yang saya maksud adalah inilah model rangka, ya, skema proses yang akan kita jalani ke depan dalam rangka pemberian pelayanan pembelajaran. Kita baru dikatakan berhasil nanti apabila anak itu punya ide, punya harapan, dan punya kreatif gitu. Pertanyaan, seperti apa nanti Pak Jul proses pembelajaran? Nah, oke, kita lanjut dulu teman-teman. Ini kita tinggalkan dulu. Catat dulu. Ini perlu kita bawa pulang ya Pak. Ini cerita apa ini? Profil lulusan masa. Ternyata Pak Korwil, anak-anak yang diharapkan nanti ke depan itu baru lunas hutang kita apabila pada diri mereka itu pada batin mereka telah tertanam oleh kita. Mereka itu memiliki kepedulian pada fenomena dan problem yang ada. Ya. Yang kedua, ide dan detail apa itu? Determinasi apa itu? Oke, ini yang di puncaknya apa namanya? Terminalisasi. Jadi determinasi itu bayangkan tadi punya mimpi. Oke. Jadi anak yang hebat itu ide itu terkonsep di dalam mimpi mereka. Kalau sampah tadi di jalan itu apa punya mimpi mereka tadi? Kalau mereka melihat got yang mampet, kira-kira mimpinya apa? Bukan mampet, itu lagi. Nah, terlihat oleh mereka air mengalir gitu. Oke? Yang ketiga, baru melakukan action. Jadi ada dua. Pertama, melihat fenomena, dia punya ide. Kalau got tersumbat, mimpinya air mengalir. Kemudian yang ketiga adalah tidak actionnya. Jadi ada tiga, punya empati terhadap fenomena ataupun problem yang terjadi, kemudian dia punya ide di sana. Setelah ide tadi yang dibuahkan dalam bentuk mimpi,
Yang ketiga, anak itu